Salam hangat dari Rusia, tanah yang luas dan penuh sejarah, kepada Indonesia yang kukasihi, tanah yang kaya akan budaya dan kebanggaan. Salam sejahtera. Pada tahun 1950-an, bahasa Melayu Indonesia mulai dipelajari di beberapa institusi pengajian tinggi. Perlu mencatat bahwa mahasiswa-mahasiswa pertama yang mulai belajar bahasa Indonesia, waktu itu bahasa Indonesia diajarkan di Rusia dengan nama bahasa Melayu. Seorang profesor Rusia bernama Viktor Pogadaev yang merupakan penerjemah dan penyusun kamus dan juga profesor bahasa di Rusia menjelaskan dan juga meluruskan tentang perkembangan bahasa Indonesia di Rusia yang semula dikenal dengan bahasa Melayu, namun ternyata bahasa Indonesia. Tidak dipungkiri, bahasa Indonesia juga merunut dari bahasa Melayu, sehingga kalau kita mendengar bahasa baku Melayu, sangat mirip dengan bahasa Indonesia, karena serapan bahasa Indonesia juga dari bahasa Melayu dan serapan beberapa bahasa asing. Faktanya sang profesor menjelaskan, awal mula bahasa Indonesia masuk Rusia dikenal dengan bahasa Melayu, sehingga anak muda waktu itu beranggapan kalau itu adalah Malaysia. Karena beberapa petugas negara Rusia waktu itu belajar bahasa Melayu yang ternyata bahasa Indonesia, sebuah negara yang sudah merdeka lebih dulu daripada Malaysia. Salam sejahtera. Pada tahun 1950-an, bahasa Melayu Indonesia mulai dipelajari di beberapa institusi pengajian tinggi. Perlu mencatat bahwa mahasiswa-mahasiswa pertama yang mulai belajar bahasa Indonesia, waktu itu bahasa Indonesia diajarkan di Rusia dengan nama bahasa Melayu. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu mengatakan, bekas mahasiswa itu mengatakan kepada saya misalnya bahwa mereka pikir mereka akan pergi ke Malaya untuk membebaskan penduduk Malaya daripada kongkongan British. Tapi ternyata itu bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia, tapi Indonesia sudah merdeka pada waktu itu. Misalnya Kamus Besar Melayu Rusia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Rusia setanding dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta di Indonesia atau Kamus Dewan di Malaysia. Berbeda dengan negara-negara lain, di Rusia diamalkan penerbitan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu secara selari. Jadi itu ada kamus-kamus khusus ya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Melayu. Profesor juga mengatakan selama dia membaktikan diri untuk dunia pendidikan bahasa, banyak perguruan tinggi di Rusia yang terus menambah jurusan bahasa Indonesia untuk peserta didiknya. Tidak heran kalau semakin banyak warga dan anak muda Rusia bisa berbahasa Indonesia. Program pelajaran bahasa Melayu Indonesia di beberapa IPT Rusia dijadwalkan untuk 4 atau 5 tahun, itu saya sudah sebut. Oke, jadi daripada apa yang dikatakan, saya kira boleh mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa Melayu dan pengajian Melayu di Rusia secara am dijalankan secara aktif, mencakupi banyak bidang dan memperlihatkan pencapaian yang meyakinkan, terutama dalam bidang pembelajaran, perkamusan, penyelidikan, sastra, serta penterjemahan sastra. Dan nama beberapa sarjana Rusia yang berkecimpung dalam bidang pengajian Melayu sudah terkenal di luar Rusia, termasuk Malaysia dan Indonesia, dan jumlah IPT yang menawarkan bahasa Melayu bertambah. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu ada mahasiswa Rusia yang bertanya dengan Perdana Menteri Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti di Rusia tak ada jurusan bahasa Melayu, tapi lebih banyak mahasiswanya yang mengambil jurusan bahasa Indonesia. Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu, karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Salam hangat dari Rusia, tanah yang luas dan penuh sejarah, kepada Indonesia yang kukasihi, tanah yang
kaya akan budaya dan kebanggaan. Pada hari yang penuh semangat ini, 17 Agustus, izinkan saya dan segenap tim Orval mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-79 kepada seluruh saudara-saudaraku di Indonesia. Di balik ribuan kilometer yang memisahkan kita, ada tali persaudaraan yang kuat antara Rusia dan Indonesia. Hubungan yang telah terjalin sejak masa para pemimpin besar kita, Soekarno dan Khrushchev. Mereka pernah berdiri bersama di Bangun Dunia, menunjukkan bahwa kedua bangsa kita bisa bersatu dalam semangat saling menghormati dan kerjasama. Hari ini, saat kalian mengibarkan sang saka merah putih di seluruh pelosok negeri, ingatlah bahwa persahabatan antara Rusia dan Indonesia terus hidup dan berkembang. Hari ke-80 Republik Indonesia. Semoga negara ini selalu maju dan sejahtera. Merdeka! Kamu udah lama tinggal di Indonesia dan semua teman kamu bilang kamu jago bahasa Indonesia sampai kamu berani pilih buku dalam bahasa Indonesia.